Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi Bu. Bagaimana keadaan ini hari? Baik Bu. Oke. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Yang mau angkat doa silakan. Ketua kelas saja Bu. Dipeningsi sudah. Bangun. Oke Bu, doa mulai. Doa selesai. Oke. Sekarang Ibu absen dulu ya. Iya Bu. Iya Bu. Awas Bu, tasnya jatuh. Nggak apa-apa kok. Pertama, Istina Kondo, Hadir Bu. Mulistika Inajorin, Hadir Bu. Ipaningsi. Ada Bu. Oke, baik, semuanya hadir ya. Hadir Bu. Sekarang Ibu mau tanya, siapa di sini yang sudah punya pacar? Belum Masih ada Bu. Bu Gitu masih saja. sekolah. Tipu, Bu. Bu masih sekolah. Yang benar. Iya Bu. Saya sudah punya calon Bu. Oh iya, nanti bagi undangan ya. Iya Bu, pasti. Ibu udah ada pacar. Kalau Ibu sudah kepala dua, Kepala dua itu maksudnya yang mana Bu? sudah punya anak dua begitu. Wow, tapi Bu guru masih cantik. Bu, perkenalkan nama dulu Bu. Oke, baik. Nama saya Maria Letekoten, biasa dipanggil Ningsi. Iya Bu. Status Bu, status. Status sudah punya suami. Masa Bu, masih kuliah kok. Oke, baik, itu penentuan saja untuk pagi hari ini. Sekarang kita masuk ke pelajaran ya. Oke, pelajaran hari ini kita bahas tentang interaksi sosial antar kelompok dan individu. Aku di samping nih, gak pasang kamera. Oke, tujuan pembelajaran hari ini kan di bab sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang nilai dan norma sosial. Sekarang kita masuk pada bab interaksi sosial yang akan mempelajari tentang kehidupan di masyarakat kita sendiri. Untuk dapat memahami tentang proses interaksi sosial, maka kalian diharapkan mampu mendeskripsikan pengertian nilai dan dinamika sosial. Setelah itu kalian juga harus mengetahui tentang faktor-faktor yang mendorong terjadinya interaksi sosial tersebut. Oke, baik. Yang pertama, pengertian interaksi sosial. Siapa di sini yang tahu tentang pengertian interaksi sosial? Silakan angkat tangan. Siapa? Silakan. Tidak Bu, interaksi sosial. Hubungan. Interaksi seperti interaksi dengan Orang. masyarakat Iya. atau Oke. lingkungan Bu.
Iya. Seperti itu. Terima kasih ya cantik. Iya, sama-sama Bu. Baik, Ibu akan menyempurnakan jawaban dari Justina. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perseorangan, antara beberapa kelompok manusia, maupun antara perorangan dengan kelompok. Jadi di sini interaksi itu dapat dipenuhi menjadi 2 syarat. Siapa yang tahu tentang syarat-syarat interaksi sosial? Saya Bu. Oke, Yang silakan. pertama adanya kontak sosial. Oke, Yang kedua adanya komunikasi. ya, terima kasih sayang. Yang berikutnya, dari contoh interaksi sosial yang di atas dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, interaksi antara individu. Yang kedua, interaksi antara individu dan kelompok. Dan yang ketiga, interaksi antara kelompok. Baik, kita akan menjelaskan satu persatu ya. Iya Bu. Iya Bu. Interaksi antara individu itu ialah hubungan timbal balik yang terjadi antara orang perorangan. Yang antara individu dan kelompok itu, individu dan kelompok, hubungan timbal balik yang terjadi antara orang perkelompokan. Yang tadi pertama itu perorangan dengan seseorang. Yang kedua perorangan dengan kelompok. Yang ketiga gabungan dari seorang dengan kelompok. Yang berikutnya kontak sosial dan komunikasi. Pertama, kontak sosial. Secara etimologi asal kata kontak berasal dari bahasa Latin yaitu con atau jamaknya cum yang berarti bersama-sama. Sunggo artinya menyentuh. Jadi kontak berarti bersama-sama untuk menyentuh. Untuk dapat memahami bentuk-bentuk kontak sosial yang terjadi, maka kita dapat membedakan kontak sosial sebagai berikut. Yang pertama atau A, berdasarkan cara terjadinya kontak sosial. Itu ada 2 ya, kontak langsung dan kontak tidak langsung. Kontak langsung siapa yang tahu? Saya Bu. Ya, silakan saya. Kontak langsung adalah kontak yang terjadi antara individu dengan individu. Oke. Terus kontak secara tidak langsung, kontak yang terjadi antara pelaku dengan menggunakan alat atau orang lain sebagai perantara. Ya, baik. Contohnya seperti mengadu domba. Oke. Yang kontak langsung itu contohnya itu seperti berjabatan tangan, mengucapkan salam, mengobrol, berpidato pada muka umum. Tapi untuk sekarang kita tidak bisa berjabatan tangan lagi karena corona. Jadi kita harus mematuhi protokol kesehatan ya. Iya Bu. Oke, baik. Kalau yang tidak langsung itu contohnya seperti Video Zoom. iya. Itu Nona yang dibanding sih. Iya Bu. Apa saja contohnya saya? VC. Video Zoom, VC, video call. Penyampaian pesan melalui radio Bu atau HP. Ya, baik. Lanjut ya. Iya Bu. Atau ada yang mau tanya lagi? Cukup Bu. Oke, Paham Bu. Yang berikutnya berdasarkan terjadinya proses komunikasi. Itu ada 2. Yang pertama sekunder dan yang kedua primer. Siapa yang tahu dari kontak sekunder dengan primer? Ibu minta Livaningsi yang jawab.
Kontak primer Bu, kontak Iya. primer adalah kontak yang terjadi pada saat awal kejadian, kontak berlangsung. Kalau yang kontak sekunder, kontak yang terjadi tidak secara langsung antara komunikasi dan komunikan. Oke, baik. Ya, seperti itu ya jawabannya. Primer secara langsung. Sekunder. Yang berikutnya, faktor-faktor yang mendasari proses interaksi. Itu ada 5 ya. Sebentar baru kita jelaskan sama-sama, ada tugas dari Ibu. Nanti kita kerjakan sama-sama baru bahas bersama-sama. Iya Bu. Baik Bu. Oke, baik. Sekarang Ibu akan kasih tugas kerja bentuk dalam kelompok ya. Ibu kasih waktu 20 menit. Bisa catat tidak anak-anak? Bisa Bu. Oke. Yang pertama, apa yang dimaksudkan dengan interaksi sosial? Bentuk dalam kelompok dulu baru Ibu baca pertanyaan. Berapa kelompok Bu? Satu kelompok aja. Cepat. Sudah Bu. Dua kelompok Bu ini. Ah, sudah Bu. Oke. Tulis ya, Ibu baca di sini. Iya Bu. Yang pertama, apa yang dimaksudkan dengan interaksi sosial? Sudah Bu. Yang kedua, kontak dan komunikasi adalah merupakan syarat terjadinya interaksi sosial. Berikanlah contoh bentuk-bentuk dan komunikasi masing-masing 2. Bisa diulang Bu? Kontak dan komunikasi adalah merupakan syarat terjadinya interaksi sosial. Berikanlah contoh bentuk kontak dan komunikasi masing-masing, terdiri 2 contoh ya. Iya Bu. Kontak juga 2, komunikasi juga 2. 3. Jelaskan pengertian dari imitasi, sugesti, identifikasi, simpati. 4. Berikanlah perbedaan antara pengertian asimilasi dan akulturasi. Dan yang kelima terakhir, jelaskan proses sosial asosiatif dan proses sosial disosiatif. Sudah? Sudah Bu. Sudah Bu. Silakan. Yuk kasih waktu 20 menit mulai dari sekarang. Nanti baru kita bahas bersama-sama. Sudah nomor berapa sayang? Kerjakan ya. Nanti kita bahas sama-sama. Iya Bu. Jelaskan pengertian interaksi sosial ya Bu. Ya. Yang kedua apa tadi Bu? Tadi soal tadi. Oh iya. Dibaca soalnya, jangan disimpan dalam buku. Oke. Yang kedua itu kontak dan komunikasi adalah merupakan syarat terjadinya interaksi sosial. Sudah saya.
Lagi Sudah, Bu. 10 menit. Oh, ini 10 menit ya. Bu. Oke, sudah ada yang selesai dalam kelompok ini. Sudah, Bu. Oke, kalau begitu satu orang maju untuk mewakili kelompoknya. Tidak usah sebut-sebut nama lagi, silakan maju. Atau biar baca di tempat saja, tidak Iya, usah Bu. maju. Iya, Bu. Saya akan menjawab soal nomor 1 yang dimaksud dengan interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara beberapa kelompok manusia maupun antara perseorangan dengan kelompok. Oke. Atau ada kelompok lain yang ingin menambahkan? Kalau sudah pas, kita lanjut ke nomor berikutnya. Saya akan menjawab soal nomor 2. Jelaskan pengertian dari imitasi. Imitasi ialah tindakan atau usaha untuk meniru tindakan orang lain. Yang kedua, sugesti. Oke, saya akan menjawab bagian sugesti. Sugesti yang artinya pengaruh karena emosional atau perasaan, kata hati tersentuh oleh pandangan, sikap dan anjuran dari pihak lain. Oke. Lanjut yang ketiga, empati. Oke, saya melanjutkan jawaban yang nomor 2 ya, yang empati. Empati adalah kemampuan mengambil atau memainkan peranan secara efektif dari seseorang atau orang lain dalam kondisi yang benar-benarnya seolah-olah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain tersebut, seperti rasa senang, sakit, susah, dan bahagia. Contoh, kita turut merasakan empati terhadap masyarakat yoga yang menjadi korban gempa yoga. Yogya. Next. Berikan soal nomor 3, berikan perbedaan antara pengertian asimilasi dan akulturasi. Asimilasi adalah proses setiap individu mengidentifikasikan dirinya dengan kepentingan atau tujuan kelompoknya. Sedangkan akulturasi adalah kebudayaan hidup yang saling berdampingan, masing-masing individu pendukungnya mempertahankan budayanya. Bila harus melepas tradisi, pendatang baru diharap mau menerima kebudayaannya. Ya. Sudah, Bu. Yang terakhir, jangan orang yang sama saja yang jawab, gantian. Liva, Bu, yang mau menjawab. Iya, Lipa, dari tadi diam saja ini anak. Tak mungkin udah lapar, Bu. Ingat pacar ya, Nona? Yang proses sosial disosiatif dengan Dengan proses sosial asosiatif dengan diasosiatif. disosiatif. Baik, saya menjelaskan proses sosial asosiatif dan proses sosial. Disosiatif. Ini saya jelaskan satu juga ya. Baik, saya akan menjawab soal nomor 5, pengertian dari disosiatif.
Disosiatif adalah sosial disosiatif yang sering disebut juga yang oposional. Terdapat 3 bentuk oposisi. Sudah. Oke, baik, terima kasih. Semua sudah habis ya jawabannya? Sudah, Bu. Ya. Terima kasih ya, semuanya dijawab dengan benar. Nanti hadiahnya Ibu kasih pulsa gratis ya. Nanti kirim nomor. Oke. Baik banget, Bu. Oke. Ibu rasa tadi semua jawabannya sudah benar. Jadi, yang kita ketahui interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang, perorangan, antara beberapa kelompok manusia maupun antara perseorangan dengan kelompok. Interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas sosial. Yang kita ketahui lagi, interaksi sosial berlakunya harus lebih dari satu orang. Terjadi melalui adanya kontak dan komunikasi antara pelaku, interaksi untuk mencapai tujuan, baik tujuan yang disepakati atau tidak disepakati. Contohnya kita hidup di satu keluarga. Kalau dalam keluarga kita harus saling menghargai, mengasihi. Kalau di dalam keluarga kalau tidak ada saling mengasihi, menghargai, maka terpecah belah dalam suatu hubungan keluarga itu tersendiri. Jadi kita kalau hidup berkeluarga harus saling mengasihi. Lihat di depan saya. Yang berikut, interaksi sosial juga dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu interaksi antara individu, interaksi sosial antar individu, yaitu hubungan timbal balik yang terjadi antara orang perseorangan. Hubungan terjadi karena adanya pengaruh, reaksi, atau tanggapan yang diberikan oleh salah satu individu. Jadi kalau setiap pendapat harus kita menghargai. Kalau tidak menghargai maka Ibu tidak tahu lagi ke depannya. Contohnya Livaningsih tidak pernah perhatikan di depan. Livaningsih, Iya, Bu. kamu itu selalu ditegur tidak pernah ikut ya. Tidak boleh Nona begitu. Iya, Bu. Kalau sudah bosan silakan keluar. Iya, Bu. Yang berikut, syarat terjadinya interaksi. Tadi kan sudah dijelaskan bersama-sama ya, tadi Iya, awal pertemuan. Syarat terjadinya interaksi adalah terjadinya kontak, yaitu yang secara harfiah berarti bersentuhan, dan komunikasi yang berarti menyampaikan pesan. Kontak dapat berlangsung secara primer, yaitu kontak yang terjadi secara langsung, dan kontak sekunder yang tidak menggunakan media atau alat komunikasi dari orang lain atau secara tidak langsung. Tadi juga sudah dijelaskan oleh teman-teman kita. Yang berikut faktor-faktor yang mendasarinya. Proses interaksi yang mendorong terjadinya interaksi ialah imitasi, yaitu tindakan atau usaha untuk meniru tindakan orang lain. Sebagai tokoh idealnya, usaha meniru atau tindakan tiruannya tidak terlalu persis sama dengan sikap dan perilaku orang itu tersebut. Yang berikut, interaksi sosial. Ini yang terakhir ya.
interaksi sosial yang hampir terjadi dalam kehidupan manusia. Apabila berlangsung secara terus-menerus dalam keadaan baik, maka akan menimbulkan keteraturan sosial. Nanti kita kali berikut pertemuan akan membahas tentang keteraturan sosial. Jadi ini hari tentang interaksi sosial antar individu dengan kelompok. Ipa Ningsi mengalami apa Ipa Ningsi ini? Lanjut dari keteraturan sosial. Keteraturan sosial itu merupakan hasil dari hubungan sosial atau interaksi sosial yang berlangsung secara berkesinambungan. Keteraturan sosial ialah sistem kemasyarakatan, hubungan dan kebiasaan yang berjalan secara lancar sehingga dapat mencapai tujuan yang sama yang diinginkan oleh semua orang. Adanya keselarasan antara kerjasama sebagai hasil interaksi dengan nilai dan norma sosial yang akan menciptakan hubungan sosial yang tertib, harmonis sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di keluarga. Oke, baik. Ibu mau kasih tugas lagi ya. Untuk minggu depan masuk kita bahas lagi, baru lanjut materi yang berikutnya. Iya, Bu. Tugasnya studi kasus. Silakan tulis. Tugas untuk minggu depan ya? Iya, untuk minggu depan saya. Nanti share di grup ya kita kelas. Nanti ibu kirim baru share di grup. Tapi terus pertanyaan dulu ya. Ada 3 memang pertanyaan. Sudah, Bu. Yang pertama, carilah data-data sosiologis tentang peranan etnis Tionghoa dalam masyarakat Indonesia. Carilah data-data sosiologis tentang peranan etnis Tionghoa dalam masyarakat Indonesia. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Yang kedua, bagaimanakah proses asimilasi terjadi antara etnis Tionghoa dengan masyarakat Indonesia? Yang ketiga, berikanlah contoh bentuk akulturasi antara kebudayaan Tionghoa dengan kebudayaan masyarakat Indonesia. Nanti materinya ibu share di grup ya, ketua kelas. Iya, Bu. Baik, ini hari materi kita sampai di sini dulu. Iya, Bu. Kita beri oplosan dulu untuk kita semua ini hari yang sudah semangat mendengarkan penjelasan dari ibu. Oke. Sebelum keluar kelas, ibu mau tanya dulu. Siapa di sini yang tadi ibu jelaskan dari awal belum mengerti, silakan ditanya ulang ya. Iya, Bu. Ibu masih ada waktu 5 menit. Ipa Ningsi bagaimana? Sudah mengerti atau? Udah, Bu. Pulistika? Sudah, Bu. Justina? Sudah, Bu. Ya, baik. Kita beri oplosan lagi untuk semuanya. Ipa Ningsi jangan terlalu Nuna. Iya, Bu. Oke, baik, terima kasih. Sebelum ibu keluar dari kelas ini, ibu mau mengucapkan terima kasih untuk kelas ini karena sudah mau mendengarkan penjelasan dari ibu. Untuk Ipa Ningsi, maaf dari tadi ibu selalu tegur. Ibu minta maaf ya Nuna. Iya, Lain kali jangan begitu, kalau dosen lain masuk tuh jangan begitu. Atau ibu guru yang lain masuk, kita harus perhati di depan ya. Iya, Bu. Oke. Terima kasih ya sudah mau menghargai saya di sini sebagai guru. Oke, waktu sudah selesai. Nanti kita ketemu lagi minggu depan ya.
Iya Bu. Nanti belajar ya tugasnya minggu depan. Siap Bu. Ivanin sendiri yang kerja. Nanti sendiri Jelas. saya jelaskan di depannya, kita semua dengar Ivanin yang jelaskan. Iya Bu. Oke, sebelum Ibu menutup pelajaran, kita berdoa penutup dulu. Yang doa, Ibu minta Ivaningsi saja yang doa. Kan dari tadi dia buat onar saja dalam kelas. Oke Bu. Silakan Oke, saya. mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih ya Ivaningsi. Lain Baik, kali sama-sama. kalau dosen atau guru masuk perhatikan ya sayang. Iya Bu. Dah. Selamat ya, terima kasih.